Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 mulai. Judulnya Janji Keselamatan bagi Sion. Yesaya 30 ayat yang ke-18 mulai. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kita berhenti sampai sini dulu. Latar belakang dari firman ini adalah umat Tuhan meminta pertolongan kepada Mesir. Dan itu tanpa persetujuan dari Tuhan, bahkan tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Mesir. Dan Tuhan katakan, percuma kamu pergi ke Mesir. Kamu akan kembali dengan sia-sia, bahkan kamu akan seperti tempayan yang dihancurkan, dikatakan. Bahkan remuannya itu tidak akan bisa mengambil, dibuat untuk mencedok air, dikatakan. Jadi benar-benar hancur. Tetapi Tuhan kemudian katakan di ayat yang ke-15, ini ayat kuncinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi ketika kita mempunyai masalah, jangan terburu-buru mencari pertolongan di luar Tuhan. Nantikan Tuhan, selidiki diri kita. Kenapa kita mengalami masalah ini? Sehingga ayat 15 mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Diam dulu, selidiki diri kita. Maka kita akan mendapatkan keselamatan, dikatakan. Ketika kita tenang dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan akhir zaman ini kita butuh kekuatan. Sungguh kita butuh kekuatan. Gereja butuh kekuatan Allah. Gereja butuh kuasa. Karena seringkali saya katakan, kita mungkin sehat, tetapi bagaimana keuangan kita? Kita mungkin sehat dan keuangan kita aman. Tetapi bagaimana kalau ada orang iri hati dan kemudian menyantet kita? Nah, saya mau katakan bahwa kita itu sungguh perlu mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir, saya Kristen. Kristennya bagaimana? Kalau Kristennya tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, Anda dan kita semua tetap bisa diserang dan kena serangan roh jahat. Ya. Dan saya tahu secara pasti ke depannya akan lebih banyak roh jahat yang dilepaskan. Ya. Istri saya beberapa waktu yang lalu sakit dan sampai tidak bisa nafas, mual dan dia merasa lemah terus. Dan istri saya minta doa dan kemudian saya menengking-nengking roh kelemahan, saya mematahkan segala kutuk, saya perintahkan semua roh-roh jahat itu pergi. Dan beberapa waktu kemudian istri saya mengatakan, kok agak enakan ya sudah. Padahal sudah beberapa hari ngalami lemah, ya, sukar untuk bernafas. Tetapi ketika roh jahatnya, roh kelemahannya ditengking, istri saya merasa agak enak. Berarti bahkan banyak penyakit pun tanpa kita sadari
itu di belakangnya, di balik itu semua adalah kuasa roh jahat bergerak. Dan kita tidak akan bisa sembuh hanya mengandalkan obat-obatan ketika memang penyakit ini dari kuasa roh jahat. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mempunyai kekuatan. Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka di sanalah terletak kekuatanmu. Ayat yang ke-18, kita mulai sekarang. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan selalu ingin menolong kita. Tuhan selalu ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang jadi masalah, kita tidak dalam posisi siap untuk menerima kasih Tuhan yang akan ditunjukkan. Kita selalu mencari kasih dari orang lain. Kita selalu mencari pertolongan dari orang lain. Padahal Tuhan sudah siap untuk menolong kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mau rebutan sama orang lain. Ketika kita minta pertolongan orang lain, maka Tuhan akan diam. Sampai orang itu tidak bisa menolong kita dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Bersyukur lagi kan, Tuhan tidak pendendam. Tuhan tidak katakan, tahu rasa kamu ya, kalau sudah tidak berdaya baru ingat aku. Untung Tuhan bukan pendendam. Tuhan itu baik. Selalu ketika kita minta tolong, ketika kita sudah menyerah dan menantikan Tuhan, dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan ketika kita menantikan Tuhan, maka Tuhan siap menunjukkan kasih-Nya. Anda bisa terjemahkan kepada masalahmu. Kalau engkau membutuhkan kasih yang berupa kesembuhan, Tuhan siap menyembuhkan engkau. Kalau engkau membutuhkan kasih yang berupa kecukupan akan materi, maka Tuhan akan berikan kecukupan materi. Kalau engkau membutuhkan kasih dari Tuhan yang berupa pemulihan, maka Tuhan akan pulihkan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Anda boleh imajinasikan kembali bahwa inilah Tuhan kita. Tuhan seakan-akan sedang duduk dan mau berdiri menunjukkan, tetapi kita ini yang belum siap dan Tuhan duduk lagi. Tuhan mau berdiri segera menolong kita, tetapi kita tidak siap dan Tuhan duduk lagi. Sampai kita siap, maka Tuhan bangkit. Di sini dikatakan sebab itu Tuhan bangkit hendak menyayangi kamu. Wow, itu luar biasa. Disayang Tuhan itu bagaimana? Ya. Disayang oleh Sang Pencipta, disayang oleh Yang Maha Kuasa, disayang oleh Yang Maha Kaya. Itu bagaimana? Oleh karena itu saya selalu katakan, ayo pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Kita sering hanya membaca sepintas tanpa pernah ada bayangan kejadiannya bagaimana, Allah kita bagaimana. Kita tidak pernah membayangkan, tidak pernah mengimajinasikan. Sehingga kita tidak tahu siapa Allah kita. Jadi di sini dikatakan, Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Akan bangkit sungguh-sungguh orang yang militan. Bersyukur dengan banyak gereja yang belum bisa beribadah. Banyak ternyata kemudian yang disiarkan gerakan-gerakan. Ada doa 24 jam.
ada gerakan apa lagi, ada gerakan apa lagi. Banyak sekali gerakan. Tetapi intinya bahwa kalau mau disederhanakan, jemaat Tuhan mulai menanti-nantikan Tuhan. Itu sebenarnya. Sayang ya kalau sampai kita sendiri kemudian ternyata gagal untuk menerima semua yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya tadi melihat di YouTube Perdana Menteri Irak mengatakan, mari dipersilakan orang-orang Kristen, ya orang-orang Kristen di Irak yang melarikan diri, menyelamatkan diri ketika ISIS menyerang Irak. Sekarang ISIS sudah dikalahkan dan mari silahkan datang kembali. Kami akan melindungi kalian, dikatakan. Ini ada gerakan apa? Ribuan orang di Iran sekarang berbondong-bondong dibaptis. Ini ada apa? Sidang jemaat, kalau kita hanya fokus kepada pekerjaan kita, kita fokus pada keseharian kita untuk mencukupi tubuh kita yang jasmani saja, tanpa memperhatikan kegerakan Tuhan yang sedang terjadi, kita akan menyesal nantinya. Sungguh. Karena hanya orang yang ikut dalam kegerakan Tuhan, seperti tadi pagi, hanya orang yang dituntun, domba yang dituntun, yang mengikuti pimpinan sang gembala, yang akan mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang selalu aman karena ada dalam perlindungan sang gembala. Jadi kita harus bergerak bersama gembala. Kita harus bergerak. Kalau Paulus kepada Timotius katakan, kita harus bergerak bersama dengan komandan kita. Jangan hanya mikirkan kebutuhan hidup kita saja. Jadi sangat luar biasa sebenarnya kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti kegerakan dari Tuhan. Iya, sangat luar biasa. Ayat yang ke-19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Kenapa? Karena Tuhan siap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kenapa kita tidak akan terus menangis? Karena Tuhan akan bangkit untuk menyayangi kita. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriamu, Ia akan menjawab. Yang dibutuhkan, kenapa kita berpuasa? Kenapa puasa itu penting? Sebenarnya puasa itu untuk menghancurkan kedagingan kita, supaya kita ini mudah percaya kepada Tuhan. Tujuannya itu bukan hanya menahan lapar dan kemudian Tuhan kasihan kepada kita, bukan. Tujuannya menselaraskan diri kita dengan diri Tuhan. Ya. Banyak yang harus, ternyata walaupun di rumah banyak yang harus didoakan, dan memang kita semua harus selalu siap. Harus selalu siap. Nah, ketika kita mempunyai masalah, jangan malu, jangan sungkan untuk berteriak, untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu posisinya itu sedang menantikan kita. Kapan ya anak-anakku berseru? Kapan anak-anakku minta tolong kepadaku? Tuhan posisinya sedang menunggu untuk menolong kita. Tuhan posisinya sedang menunggu untuk memberkati kita. Dan kita seharusnya tidak perlu takut. Saya selalu katakan, ingat, hal yang rohani
itu mengawali semua yang akan Anda terima atau yang akan terjadi di alam jasmani dalam hidup. Ketika Tuhan menantikan kita untuk menolong kita dan posisi kita benar, maka Tuhan akan bangkit menolong kita. Tuhan akan bangkit untuk memberkati kita. Tuhan akan bangkit untuk menyembuhkan kita. Tuhan akan bangkit untuk berperang bagi kita. Ketika engkau berseru, Tuhan akan menjawab engkau. Ayat 20, karena ini dalam masa-masa yang penuh dengan masalah. Dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kemarin istri saya salah ngomong, kemarin dulu ya, bahwa seandainya Tuhan tidak memberi penyakit ini, dan saya langsung ralat. Ingat loh, bukan Tuhan yang ngasih kamu penyakit. Tuhan itu memberi kamu kesehatan, memberi kesembuhan. Yang memberi kamu penyakit. Penyakit itu terjadi karena kesehatan yang Tuhan berikan itu dicuri oleh iblis. Perhatikan, Tuhan memberikan kita, bahkan Tuhan menciptakan kita dalam keadaan sehat. Ketika kesehatanmu hilang dan kau menjadi sakit, perhatikan, bukan Tuhan yang memberikan penyakit, Tuhan memberikan kita kesehatan, iblis yang mencuri kesehatan itu. Oleh karena itu saya selalu katakan, manusia roh kita harus kuat sehingga iblis tidak bisa mendekat dan tidak bisa merampas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ini ketika kita umat Tuhan mengalami masalah dan Tuhan masih tetap setia, roti dan air serba sedikit, namun, nah yang terpenting lihat, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Itu yang terpenting. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Wow. Matamu akan melihat Dia. Dulu dia seakan-akan menyembunyikan diri. Tetapi sekarang walaupun engkau dalam kekurangan, ingat, itu tidak terlalu penting, itu hal yang jasmani. Yang terpenting sekalipun engkau kekurangan, yang terpenting bukan engkau menambah jam kerjamu supaya engkau mendapatkan lebih lagi. Yang terpenting, yang utama sekarang, ketika engkau kekurangan, ketika engkau sakit, cari Tuhanmu, cari pengajarmu, sampai Tuhan dan pengajarmu itu menampakkan diri kepadamu. Dan ini sangat penting. Karena ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, segala sesuatunya berubah. Mami menyuruh saya untuk baptis dan saya katakan, Mi, dosanya belum banyak. Tunggu dulu biar numpuk sekalian. Kalau sudah numpuk baptis kan langsung hilang dosanya yang banyak, saya bilang. Tetapi ketika Tuhan datang pada waktu saya tidur, dan saya selalu katakan saya tidak tahu susahnya mencari kepenuhan Roh Kudus. Karena ketika saya tidur Tuhan datang dan Tuhan menumpangkan tangan pada saya dan saya langsung berbahasa roh di dalam mimpi itu. Dan ketika bangun saya terus berbahasa roh dan masih berbahasa roh. Dan keesokan paginya tanpa disuruh saya dari Surabaya pulang dan langsung minta dibaptis. Dan setelah itu saya terus membaca firman dan akhirnya ambil keputusan saya mau sekolah Alkitab. Perhatikan, beberapa tahun Mami katakan, Bu, ya berubah, jangan nongkrong di jalan terus, jangan sering-sering ikut karate kemudian tanding. Ada apa, anak Mami ini bukan ayam yang diadu, dia bilang. Tapi tetap aja saya ikut.
Tapi ketika Tuhan menampakkan diri, langsung semuanya berubah. Sidang jemaat, yang dibutuhkan ketika kita mengalami masalah, bukan berusaha engkau sungguh-sungguh fokus dan lebih fokus untuk menyelesaikan masalahmu. Yang terpenting dan yang utama adalah engkau mencari Tuhan. Sampai Tuhan menampakkan diri kepadamu, dan Tuhan akan terus menampakkan diri. Kenapa? Karena Dia menyatakan diri sebagai pengajar. Ketika kita sakit, Tuhan akan ajar engkau supaya engkau bisa menerima kesembuhan. Ketika kita mengalami masalah dalam keuangan, bukan hanya sekedar doa, Tuhan aku kok gagal terus, Tuhan berkati supaya berhasil terus. Oh tidak, namanya adalah pengajar. Dia akan datang pada kita. Dia akan tunjukkan, ini loh, kamu salah di sini, kamu boros di sini. Seharusnya kamu kan lakukan ini. Firmanku ini engkau harus percayai, engkau harus lakukan. Kalau engkau lakukan begini, engkau akan diberkati. Nah, lihat, ini pengajar. Jadi kita sakit kenapa? Tuhan akan ajar, dan Tuhan juga akan ajar bagaimana untuk menerima kesembuhan. Ketika kita kekurangan uang, Tuhan akan ajar, Tuhan akan tunjukkan. Kenapa kamu selalu kekurangan uang? Tuhan akan tunjukkan, dan kemudian Tuhan akan ajar. Begini loh seharusnya sikap yang kau harus ambil. Oleh karena itu bukan kebetulan di sini dikatakan pengajar. Bahwa engkau kekurangan, engkau mempunyai roti dan air yang serba sedikit. Tenang, cari Tuhan dulu sampai Tuhan menyatakan diri kepadamu, dan Tuhan akan mengajar engkau. Bukan hanya mengajar satu kali, tetapi di sini dikatakan, tetapi matamu akan terus melihat Dia, sang pengajar. Berarti Tuhan akan terus mengajar kita. Tuhan akan terus mengajar kita. Sidang jemaat, ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, aman. Sungguh, saya sebetulnya kalau dipikir-pikir, tidak keluar kota, di sini terus, berat pekerjaan saya. Saya harus khotbah seminggu 4 kali dan harus beda terus. Ya, kalau keluar kan enak. Mau keluar 1 minggu hanya modal 1 atau 2 khotbah. Ya. Tetapi di sini harus berubah terus. Tetapi saya mau katakan, dalam hal seperti itu pun saya tidak terlalu sibuk dengan membaca dan terus membaca, cari ayat, cari konkordan. Tidak. Saya melakukan kegiatan seperti biasa, tetapi manusia roh saya terhubung dengan Tuhan. Saya memikirkan mulai tadi malam, sore saya akan mengajar dari kitab Ibrani pasal yang pertama. Tetapi ketika saya duduk tadi di sini, Tuhan singkapkan Yesaya pasal 30. Dan Tuhan terus mengajar. Tuhan terus mengajar. Sehingga hal-hal yang baru itu akan terus kita alami. Sidang jemaat, saya mengatakan kita butuh mencari Tuhan sampai kita ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan terus menampakkan diri kepada kita dengan pengajaran-pengajarannya. Sungguh, jangan hanya mendengar firman tanpa melihat Tuhan. Bahkan kalau mau yang sederhana juga, jangan hanya mendengar firman tanpa bisa membayangkan bahwa firman itu terjadi dalam hidup kita atau kita ada di dalam peristiwa firman itu. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya. Ya. Ini waktunya. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ketika orang rame dengan COVID, saya dan istri saya berkata begini dan kami sepakat.
Tetapi di dalam alam roh itu sepertinya bagi kita COVID itu sudah ada. Walaupun secara jasmani COVID itu ada dan bertambah. Tetapi secara roh di dalam roh kita aman, gak ada COVID. Di dalam atmosfer kerajaan itu tidak ada COVID. Saya mau katakan, di dalam atmosfer kerajaan Allah tidak ada COVID. Dan ketika kita selalu berjalan di bawah atmosfer kerajaan Allah, engkau tidak perlu takut kepada COVID. Karena di dalam atmosfer kerajaan Allah tidak ada COVID. Justru yang ada adalah kita dipimpin oleh Sang Gembala. Dan dia akan membaringkan kita di padang yang berumput segar. Selalu hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Rumput yang segar. Selalu pengalaman yang baru Tuhan yang sediakan bagi kita. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Wow, ini luar biasa. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Wow, kita dipimpin. Kita ditunjukkan ini loh, kamu harus ke sini. Ya. Jangan ke sana, kamu ke sini. Sidang jemaat. Ini bukan simbolis. Ini kenyataan. Anda boleh melihat bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Itu nyata. Kalau Tuhan bisa hadir sebagai tiang awan, tiang api yang memimpin bangsa Israel, apakah mustahil Tuhan berbicara kepada kita, menunjukkan kepada kita, ini loh, jangan ke sana, ini yang harus kamu lalui. Nanti kita akan bahas juga dalam kitab Ibrani, bagaimana Tuhan berulang kali dan dengan banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus memahami cara-cara Tuhan berbicara. Karena disebutkan berbagai cara. Lucunya banyak orang Kristen taunya hanya Tuhan, firman Tuhan itu ya Alkitab. Pernahkah kita misalnya melihat setiap kita mungkin di sudut jalan, di jalan yang lain, dalam beberapa hari atau beberapa waktu kita melihat anjing. Dan kelihatannya anjingnya kok kurus, kok menyedihkan. Dan kemudian kita ketemu dengan seseorang yang kelihatan sedih. Mungkin. Dan kita bisa langsung tangkap. Hei, saya kok merasa kamu sedih ya? Anjingmu sakit ya? Loh kok tahu? Lihat, Tuhan sudah berbicara. Ketika kau ketemu dengan anjing yang menyendiri, anjing yang kurus, anjing yang kok tidur terus, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan. Ini karunia marifat nantinya, karunia pengetahuan, di mana kita akan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang. Sidang jemaat, mari sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu bicara dan masih berbicara, dan saya mau katakan bahkan suka berbicara. Karena namanya adalah firman. Bagaimana firman tanpa bicara? Ya. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus dipilih. Berarti apapun yang akan kita alami ke depan, selama Tuhan adalah pengajar kita dan gembala kita, posisi kita aman.
Seseorang WA saya dan dia katakan, saya bersyukur Pak Yusa karena anak saya sudah baik. Setelah saya minta doa kepada Pak Yusa, anak saya sudah baik dan tidak suka melawan saya lagi. Terlebih lagi sekarang toko saya rame, sehingga anak saya yang mau kuliah di Jakarta, tidak tahu mau kuliah apa, butuh uang pendaftaran 250 juta dikatakan. Dan ternyata tertutup Pak, biasanya saya jual sepeda hanya 4 atau 5 sehari untuk bayar karyawan aja kadang tidak cukup. Tetapi sekarang bahkan kekurangan barang Pak. Dan uang pendaftaran 250 juta sudah saya lunasi. Saya berkatakan, bukankah Tuhan punya banyak cara? Yang jadi masalah kita mau berseru kepada Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan sekalipun itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita berani taat ikut petunjuk yang tidak masuk akal itu, atau kita akan mengenyampingkan karena tidak bisa diterima oleh akal kita. Ya. Jadi inilah banyak Tuhan berkarya. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ketika kita melihat Tuhan dan selalu menerima pimpinan Tuhan dan selalu menerima arahan Tuhan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah ini. Ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ketika kita mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka pada akhirnya engkau menganggap semua yang engkau sembah, semua yang engkau kejar, semua yang begitu engkau sayangi dahulu, sekarang engkau akan katakan, pergi dariku. Aku tidak mau terikat dengan engkau. Aku mau Tuhan dan aku hanya menginginkan Tuhan. Sidang jemaat, apa yang saya katakan tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Hanya orang yang bertemu dengan Tuhan akan mengerti apa yang saya katakan. Ketika engkau bertemu Tuhan, ingat, ketika saya bertemu Tuhan dan memutuskan untuk sekolah Alkitab pada akhirnya, saya masih kuliah. Saya binaraga, saya sedang dipersiapkan untuk prapon dan akan mengikuti kejuaraan nasional lagi. Masih umur 20, waktu itu masih umur 20. Dan digadang-gadang, sudahlah junior kamu pasti juara nasional. Karena junior itu masih umur 23 tahun ke bawah, itu masih junior kalau binaraga. Kamu pasti juara. Tetapi lihat, semua yang kelihatannya berharga ketika bertemu dengan Tuhan kalah berharganya dengan kehadiran Tuhan. Dan di sini di dalam Yesaya, ketika umat Tuhan bertemu dengan Tuhan, ketika mereka terus mendengar suara Tuhan, maka mereka sampai dalam taraf, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Saya mau sederhanakan saja, karena ini patung emas, patung perak itu sesuatu yang berharga, yang diberhalakan. Bagaimana kalau saya sederhanakan begini? Anda mungkin katakan, saya tidak menyembah berhala Pak Yusa. Oh iya, bagaimana kalau saya sederhanakan? Engkau akan menganggap najis emas dan perakmu. Tidak mungkin Pak Yusa. Saya berdoa supaya engkau bertemu dengan Tuhan.
Mulai dahulu saya katakan, seseorang yang sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin menjadi orang yang pelit. Tidak mungkin. Orang itu akan menjadi murah hati. Kenapa? Karena sudah tidak terikat lagi. Dia hanya mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan adalah penyedia bagi kita. Inilah waktunya sebenarnya segala keduniawian mulai kita tanggalkan. Dan saya mau katakan tidak bisa dengan kekuatan manusiawi kita. Tidak bisa hanya berdasarkan tekad. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan meninggalkan apa yang engkau selalu pegang dahulu. Ketika engkau bertemu lagi dengan Tuhan, engkau akan tinggalkan yang lain yang masih mengikat engkau. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan lagi, engkau akan tinggalkan yang lain. Sehingga pada akhirnya penuhnya hidupmu kuasai dan dipenuhi oleh pribadi Allah sendiri. Oleh karena itu Paulus katakan kepada Timotius, hai manusia Allah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ingat, Paulus katakan kepada Timotius, engkau manusia Allah. Bingung kan? Manusia tapi seperti Allah. Seperti Allah tapi ini kok manusia. Oleh karena itu Paulus katakan engkau manusia Allah. Dan jemaat GBPS Alkitab juga katakan engkau adalah manusia Allah. Ayat 23, ketika kita tidak terikat, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dulu engkau makan roti dan air, minum air serba sedikit. Tetapi heran, semakin dikejar roti dan airmu tambah sedikit. Semakin dikejar roti dan air tambah sedikit. Tetapi justru ketika engkau sudah lepaskan, ketika engkau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan, sekarang bukan sedikit, bahkan di sini dikatakan benihnya itu ketika kita menabur, langsung pada waktu itu juga Tuhan turunkan hujan. Tujuannya apa? Supaya benih cepat tumbuh. Lebih daripada itu, di sini dikatakan dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Sidang jemaat, saya mau katakan bahkan di zaman antikris tidak bisa membatasi Tuhan kita untuk memberkati kita. Bahkan seandainya kita tidak bisa berbelanja lagi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Namanya adalah Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan. Kemarin anak saya diterima di UNER, tapi saya katakan kamu pilih bahasa Inggris. Enggak, aku bahasa Jepang. Sudahlah, bahasa Inggris saja. Sudah kalau memang pilihan dua, bahasa Inggris, pilihan keduanya Jepang. Ketika sudah diperiksa, ya yang Jepang yang diterima. Tetapi kan kita tidak tahu kehendak Tuhan nantinya ke depannya. Jepang, ya sudah katanya mamanya. Sekarang hai aja terus. Ya. Padahal sebelum dapat pengumuman sudah mikir. Yang Kevin masih kuliah. Ini belum daftar di swasta. Kalau setelah
ini tesan kemudian baru daftar. Berapa nanti uang pendaftarannya? Ya. Tetapi Tuhan sungguh baik. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Dan lihat di sini. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan selalu intim dengan Tuhan. Saya mau katakan, lihat Tuhan kita baik kan. Tuhan tidak ingin kita menderita. Ingat, saya mau katakan, walaupun daging harus dihancurkan. Tetapi saya mau katakan, bahkan ketika kita menghancurkan daging, Tuhan ingin melihat kita hidup dalam sukacita, dalam kelimpahan, dalam kenikmatannya. Ada waktu-waktu tertentu untuk berpuasa di mana kita harus mendisiplin supaya manusia roh kita kuat. Ada waktu-waktunya. Bukan terus menerus. Bahkan di sini kita sampai dalam taraf di sini. Kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Banyak orang loh bisa makan roti, tetapi pertanyaannya, rotinya biasa-biasa aja atau lezat? Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan makan roti yang lezat. Berarti ini harganya mahal ini. Ya, harganya mahal dan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Saya ingat dulu waktu zamannya papi mami ya. Kalau ada orang ngasih sepiku atau dia buat sepiku, itu dipotong. Pokoknya satu, tidak boleh nambah. Sekarang kalau hampir seringlah ke Surabaya kemudian dapat sepiku besar. Sampai lihat aja, tidak ngambil pisau tuh. Tak ngambil pisau. Saya mau katakan, Tuhan akan memberikan makanan yang lezat dan berlimpah-limpah. Saya bahkan mau katakan, tidak peduli zaman antikris, tidak peduli zaman resesi, Tuhan akan sediakan karena dia hidup bukan berdasarkan keadaan, tetapi dia hidup berdasarkan firman yang diucapkannya. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Ini luar biasa. Ya. Yang namanya sapi, keledai, ya kan, ternak. Ini kan yang mengerjakan sawah, ladang, yang mengerjakan. Berarti ini berbicara apa? Engkau akan punya karyawan, bahkan karyawanmu bukan hidup dengan kekurangan. Mereka akan makan makanan yang layak karena engkau adalah bos yang baik dan diberkati Tuhan. Maka berkat yang engkau terima juga akan mengalir kepada bawahanmu. Engkau tidak akan memberikan gaji yang serba sedikit sehingga anak buahmu kekurangan. Anak buahmu pun akan diberkati karena dia bekerja kepada engkau, yaitu anak Tuhan yang diberkati. Ini akan menjadi batu sandungan ketika kita menjadi orang, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi tidak perhatian kepada anak buah kita. Duduk-duduk, sana kerja. Apalagi bos yang mau dikerjakan. Sudahlah, meski dinding bersihkan kalau memang tidak ada kerjaan. Nah, repot sudah. Kok tidak senang lihat orang senang gitu loh. Ya. Ingat, Tuhan menginginkan bahkan karyawan kita akan penuh sukacita, akan penuh berkat.
karena mereka bekerja kepada kita. Ya. Ayat 24. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah, orang-orang yang mengerjakan usaha kita akan makan makanan campuran. Wah, minimal capcay ini, bukan telur ceplok aja ya. Bukan hanya kecap ini ya, nasi sama kecap, bukan. Apalagi hanya tempe satu. Ya. Bukan. Ini dikatakan makanan campuran, minimal capcay berarti. Ya. Bisa bayangkan Anda punya anak buah makanannya capcay. Ya. Walaupun saya tidak suka capcay, saya pilih ayamnya aja lah, sayurnya buat Anda. Ya. Tetapi di sini berbicara mereka itu hidup dalam kelimpahan juga. Pak, ini kan kiasan. Oh tidak, ini bukan kiasan. Karena dengan kita mempunyai anak buah yang diberkati karena bekerja pada kita, maka anak buah kita akan mengatakan, bosku baik. Bosmu siapa? Orang Kristen itu loh, anak Tuhan itu loh. Repot kan kalau terjadi sebaliknya kan? Belajarlah untuk memberi. Belajar untuk memberi yang terbaik. Ayat 25. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Tetap lihat di sini bahwa bahkan ketika masa-masa pembunuhan, ketika masa-masa menara runtuh, berarti ini bencana alam. Ya. Ada kehancuran sedemikian rupa. Lihat di sini di atas gunung yang tinggi. Di hadapan Tuhan, ketika bicara gunung, itu berbicara gunung Allah. Ya. Ketika berbicara gunung, berarti berbicara tempat kehadiran Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan tetap ada kehidupan, ada sungai-sungai yang akan terus mengalir, ada sungai-sungai yang akan memberikan kelegaan kepada kita di tengah-tengah pembunuhan, di tengah-tengah bencana alam, ada kesegaran, ada ketenangan yang digambarkan oleh air yang selalu mengalir. Ayat 26, maka terang bulan purnama, bukan terang bulan. Saya suka menggoda anak-anak yang fitness, kamu itu latihan terus, tidak besar-besar. Saya kasih rumus, saya bilang. Kamu hari Senin makan terang bulan, hari Selasa beli roti canai, Rabu kamu makan lagi terang bulan, seminggu terus bolak-balik pasti besar. Yuk pesen yuk ada yuk. Yalah jogging bein mau ada pesen. Ya kan? Karena kan besi itu untuk beli susunya aja. Itu Niko coba tanya itu. Itu papa mamanya kalau suruh milih, kalau bisa bulu tangkis saja Niko. Jangan. Kalau sudah enggak, ingin besar. Saya selalu tanya, punya uang berapa ingin besar? Ya ada, sudahlah jogging aja, jogging. Jantungnya sehat, banyak minum air putih supaya ginjalnya juga sehat. Semuanya itu butuh modal, memang. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan akan memberikan peningkatan pada kita. Lihat di sini, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, ya. Bukan terang bulan sama seperti martabak loh, ya. Bukan. Jadi terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Bukankah ini berbicara peningkatan?
Ini bicara promosi. Ini berbicara berkat yang dilipat gandakan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Wow, pelipat gandaannya itu sempurna. Ya, 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saya sederhanakan saja. Pada waktu engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Bukan hanya memulihkan seperti dulu, tetapi engkau akan dilipat gandakan. Engkau akan dipromosikan lebih tinggi lagi. Engkau akan diberkati lebih lagi. Inilah Tuhan kita. Saya mau katakan, bayangkan Tuhan yang seperti ini. Bukan Tuhan yang kejam. Tuhan yang akan menyembuhkan kita, memberikan kita kesehatan. Tuhan yang akan memberkati keuangan kita dan memberikan pertambahan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita sehingga kita selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan saya mau katakan, Tuhan sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.